Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ryan Demir Fasya dengan NIM 21005. Di sini saya akan melakukan stase pemeriksaan ginekologis. Yang mulai dokter, baik. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya dokter Ryan yang bertanya pada hari ini. Apa kabar dengan ibu Indah umur 30 tahun ya ibu? Baik. Ibu, sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi ibu, atau pemeriksaan bagian genitalia ibu. Nah, pemeriksaan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman, mungkin rasanya juga tidak enak karena nanti akan dimasukkan, ini ada spekulum cucur bebek yang bisa dimasukkan nanti. Terus juga saya akan memasukkan jari saya nanti melakukan VT vaginal toucher untuk memeriksa bagian dalam dari genitalia ibu. Pemeriksaan ini ya tapi kan tidak nyaman, tapi digunakan untuk menegakkan diagnosis ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, ibu bisa menuju ke bed periksa ya ibu. Nanti buat tolong dibuka celananya, karena nanti akan ditemani oleh asisten. Baik. Nah, pertama itu kita lakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan menggunakan memakai THO dan juga menggunakan handscoon. Persiapan alat ini ada apa? Ada kapas, ada antiseptik, ada kateter kalau misalnya ya, terus juga ada spekulum cucur bebek. Terus juga ada ranjang ginekologinya, terus yang ada buat penumpang kakinya. Dia buat posisi litotomi. Terus juga ada headlamp, nanti headlamp dipakai sebelum mencuci tangan. Dan juga handuk. Sudah. Baik ibu. Ibu tolong ya ibu, kalau misalnya mau pipis, boleh pipis dulu, dikosongkan dulu kandung kemihnya. Kalau enggak nanti bisa pakai kateter gitu, agar mencegah ini komplikasi. Lalu bisa melepaskan celananya ya ibu, dilepaskan dibaringkan di posisi litotomi. Nanti hidupkan juga lampu sorot. Nah, terlihat. Nanti kita mencuci tangan dulu. Sudah kan? Tadi kita langsung genitalia eksternalnya dibersihkan. Tadi pakai yang kapas dan juga katet pinset. Satu buang, satu buang, satu buang. Ya, lalu kita periksa dulu bagian vulvanya dan juga perineumnya, apakah ada luka, apakah ada perdarahan, apakah ada pembengkakan merah-merah, ulcerasi atau tidak. Di sini kalau ada juga perdarahannya warna apa gitu, tidak ada. Lalu kita bisa lakukan pembukaan dulu di dalamnya, di uretranya bagaimana, di bagian ostium vaginanya bagaimana gitu loh, apakah ada rusak luka atau tidak. Juga bisa diraba bagian labia mayornya, apakah ada pembengkakan, apakah ada benjolan, apakah ada kemerahan, perdarahan, sakit nggak ibu? Tidak ada rasa nyeri gitu. Tadi di kelenjar-kelenjar bator ini. Nah, langsung kita ke pemeriksaan spekulum. Ibu, ini saya masukkan spekulumnya ibu ke dalam vagina ibu. Mungkin akan tidak nyaman ibu, tapi tahan ya ibu. Nah, pertama kan harusnya gini, nanti kita muter gitu. Ini kita agak diputar dulu, masukin, terus diputar 90 derajat, terus dibuka, terus dikunci. Tapi jangan terlalu dalam, nanti bisa menutupi menutupi cervixnya itu loh, tidak. Sudah. Lalu kita lihat nih di bagian mulut rahimnya, di bagian ostium cervixnya gitu. Dia mukosanya bagaimana? Ada erosi atau tidak? Ada kerusakan atau tidak? Sebelumnya ya, dan lihat apakah ada perdarahan, apakah ada mukosanya bagaimana, apakah ada pembengkakan atau kelainan. Kalau misalnya cairan juga cairannya warna apa gitu loh. Lalu dilihat juga di bagian fornixnya, apakah ada cairan darah atau darah yang tergenang di bagian fornixnya, di samping-samping dari ostium cervixnya. Lalu kalau misalnya udah, langsung kita ambil nih. Nah, sambil dibuka tuh jangan sampai ditutup banget, kita agak ditarik sedikit sambil gini juga. Terus dilihat juga di bagian dinding-dinding vaginanya, ruginya bagaimana, apakah ada jaringan parut atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Sudah. Nah, ini sudah pemeriksaan spekulum. Lalu kita ke pemeriksaan TT atau vaginal toucher. Ibu, maaf ibu, nanti saya akan memasukkan tangan saya ibu, tapi ini saya akan berusaha agar tidak sakit dan tidak nyeri gitu. Ini masukannya bagaimana begini. Oh ya, ini tuh sebenarnya ya udah dicuci kayaknya. Ini udah gini. Nanti kita ganti handscoon, mencuci tangan lagi, ganti handscoon lagi yang baru. Nah, kita masukannya begini. Yang pertama gini, mungkin kecil nih kalau bukan yang hamil biasa kecil, agak didorong ke bawah, ditekan ke bawah, terus juga diginiin, masuk. Nah, masuk nanti yang tangan kirinya di bagian abdomen, di bagian luar ya gitu. Nah,
Pertama agak ditekan, nanti kita mencari fundus uterinya. Fundus uterinya permukaannya bagaimana, bagus atau tidak, ada benjol-benjol atau tidak, rata atau tidak. Terus juga jarak antara fundus dan juga cara periksa bagaimana gitu loh. Apakah dia sebesar telur apa, bagaimana gitu loh. Terus juga ada nggak massa di sekitar-sekitarnya gitu, ada massa tidak. Kalau ada massa terus kalau misalnya dia lunak itu bisa jadi dia lagi hamil tuh di fundusnya. Terus juga kenyal tuh dia normalnya, kalau keras itu dia ada tumor, itu permukaannya. Terus juga apakah ada massa, nah massanya tuh bagaimana gitu, dia immobil atau tidak, bisa digerakkan atau tidak. Terus kita ke samping ke bagian aneksanya, dia ada nyeri atau tidak. Terus juga ada pemasa atau tidak ada. Terus juga apakah ada darah di bagian kafum-kafumnya, kafum douglas misalnya, kan bisa jadi karena KRT ada perdarahan atau tidak, nyeri goyang serviks atau tidak gitu. Untuk VT sudah langsung kita buka. Nah, mau dilepas itu kita agak pegang dulu kirinya, jadi jangan langsung ditarik, jadi agak ditahan fundus uterinya agar tidak prolaps, ditarik perlahan gitu. Sudah, terus cek apakah ada perdarahan atau tidak di sini. Tidak ada. Baik ibu, kan kita langsung dikasih antiseptik di bagian dinding perutnya, terus juga di bagian vulva perineumnya dibersihkan lagi di genital ekstranya. Sudah, ibu pemeriksaan sudah selesai. Ibu boleh memakai celananya kembali, boleh ke meja konsultasi ya ibu. Sudah, lalu kita membuka handphone sedangkan memakai juga peralatan di larutan klorin gitulah. Sudah, ibu tadi hasilnya semuanya normal ya ibu, tidak ada kelainan, semuanya baik. Nanti ya baik, dan nanti saya akan menyusun rekam medis dan akan sebenarnya tempat ibu. Terima kasih sekali sama ibu, terima kasih.